Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutamanya adalah nikmat sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau melalui aplikasi ya, yang kita kenal dengan istilah PJJ atau BDR ya. Memang sampai dengan saat ini kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung belum bisa kita lakukan dikarenakan memang kondisi pandemi COVID yang masih terus tinggi ya. Mudah-mudahan segera berakhir, mudah-mudahan segera hilang dari lingkungan kita ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan pokok bahasan tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pokok bahasan yang berikutnya, yaitu tentang bencana alam dan kegiatan mitigasi bencana alam. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai materi pada pokok bahasan ini, kira-kira apa sih tujuan pelajaran yang akan kita dapatkan nanti pada saat mempelajari pokok bahasan ini? Yang pertama, kita dapat memahami penyebab terjadinya bencana alam, khususnya di negara Indonesia ya. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan prosedur mitigasi bencana alam ya. Dan yang ketiga adalah dapat melakukan simulasi sederhana kegiatan mitigasi bencana alam. Nah, kira-kira itu nanti tujuan daripada kegiatan belajar kita hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan perlihatkan ini adalah alur pembelajaran kita nanti, pokok bahasan apa saja yang dipelajari dalam materi bencana alam dan mitigasi bencana, mulai dari pengertian, kemudian tahapan mitigasi, kemudian berbagai mitigasi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Namun sebelum kita gali lebih dalam, saya mau coba memberikan sebuah ilustrasi atau sebuah pandangan ya. Nah, kita lihat di sini, saya mulai dari ini kekayaan alam yang ada di Indonesia ya, di darat maupun di laut ya. Kita lihat di sini pegunungan, kemudian persawahan ya yang sangat indah. Kemudian di bawahnya ini adalah hutan dengan berbagai macam flora dan fauna yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian ini kekayaan laut kita ya, terumbu karang, ikan-ikan ya, yang sangat indah sekali tentunya. Dan kemudian ini adalah luasnya wilayah lautan kita sebagai salah satu sumber minyak bumi ya. Dan bahkan minyak bumi ini bisa dimanfaatkan bukan hanya di Indonesia tapi untuk diekspor ke luar negeri seperti itu. Nah, luar biasa. Ternyata negara kita negara yang kaya ya, kaya akan alamnya yang memiliki nilai jual dan nilai estetika yang sangat tinggi sekali seperti itu. Bahkan menurut sejarahnya bahwa banyak negara-negara di luaran sana itu yang ingin menduduki Indonesia, salah satunya adalah ingin mengambil hasil alam ya, karena memang mereka tahu bahwa potensial sekali di Indonesia ini sumber-sumber alam yang bisa dikelola, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu menurut cerita sejarahnya ya. Nah, luar biasa. Kita harus bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan anugerah kemelimpahan kekayaan alam yang sangat bernilai sekali. Ya, tidak ada bandingannya seperti itu. Bahkan di dunia kita menempati urutan kedua ya dengan sumber daya alam yang keanekaragaman hayatinya tinggi gitu ya, setelah Brazil. Ya, Brazil baru kemudian Indonesia. Nah, namun demikian Tuhan juga adil ya, tidak semuanya yang indah-indah, tidak semuanya yang baik-baik tentunya yang diberikan oleh Indonesia. Ada kekurangannya juga ya. Apa itu kekurangannya? Kita bisa lihat di slide tayangan berikut. Nah,
Kalau tadi tayangan yang pertama yang indah-indah, ini tayangan yang tidak enak dilihat ya, tidak indah. Kita lihat di situ ada bencana tsunami, kemudian gunung api, longsor ya, kekeringan, banjir, erupsi gunung api, kebakaran hutan, dan sebenarnya masih banyak bencana yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan atau kekurangan yang ada di negara kita ya. Jadi kalau tadi kelebihannya yang diberikan oleh Tuhan, kekayaan yang melimpah, tapi kekurangannya adalah bahwa 80% lebih ya, bahkan lebih dari 80% wilayah di Indonesia ini adalah wilayah yang potensial terjadinya bencana alam. Ya, baik itu di darat maupun di laut ya, seperti yang tadi kita sudah lihat melalui tayangan foto ya, seperti itu. Nah, kita akan coba menggali apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa kok di Indonesia ini potensial sekali terjadinya bencana alam. Kalau saya merangkum ada dua faktor sesungguhnya, yaitu faktor geografi dan faktor geologi Indonesia ya. Kemudian nanti ada lagi faktor yang kedua adalah faktor campur tangan manusia. Nah, itu nanti lebih spesifik kita akan bahas. Yang pertama adalah secara geografis atau secara geologis nih, Indonesia terdapat atau ada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia ya. Jadi tiga lempeng benua itu ada bertemu di Indonesia. Ya, yang pertama ini adalah lempeng Eurasia, Eropa dan Asia, kemudian lempeng Indo-Australia, ini di bagian selatan, kemudian ada di sebelahnya lempeng Pasifik, ya, Pacific Plate. 1, 2, 3 ini bertemu dari beberapa 6, 6 atau 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lempeng besar dunia. Luar biasa ya. Jadi sebagian itu berkumpul bertemu di negara Indonesia. Nah ini menjadi potensi sekali terhadap bencana yang ada di negara kita. Nah, Pak, sebenarnya lempengan itu apa sih, Pak? Nah, jadi kalau ngebayanginnya itu, nah ini ada contohnya seperti bola bumi kita ya, bola bumi kita yang kelihatannya bulat pejal ya, tapi ternyata tidak merupakan sesuatu yang padat gitu ya, dan tersusun dari berbagai lapisan. Jadi kalau mau membayangkan, gampangnya adalah telur ayam yang belum dimasak ya. Jadi telur ayam belum dimasak, kalau kita lihat dari bagian luar itu ada kerak ya atau kulitnya yang tipis, keras. Nah, itu disebut dengan kerak bumi ya. Kemudian bagian tengahnya itu yang berisi cairan, kalau di telur itu yang berwarna putih, itu disebut dengan mantel atau selimut bumi. Ini suhunya kurang lebih menurut penelitian ada sekitar 2000 derajat Celcius. Kemudian bagian tengah itu yang disebut dengan intinya, atau kalau pada telur itu pada kuning telur ya. Jadi persis seperti itu. Ya, jadi ada inti, inti dalam, inti luar, ada mantel selimut, ada selimut dalam, selimut luar, dan ada kerak bumi. Kerak bumi ini ketebalannya hanya sekitar 80 sampai 100 km ya. Jadi tidak tidak merupakan suatu yang dominan dari bumi kita ini ya. Malah ini hanya kalau kita lihat hanya selapis aja ya yang kita injak sebagai bentuk permukaan bumi kita. Nah, ini kalau kita uraikan pada bagian kerak bumi ini nanti seperti ini ya. Jadi kalau bola sepak itu kita lihat ditutupi oleh lapisan kulit-kulit. Nah, kulit-kulitnya itulah seperti lempengan-lempengan ini ya. Ada Eurasian Plate, kemudian ada Pasifik, ya, kemudian ada lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Afrika, kemudian ada lempeng Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi dasar pertama. Loh, kenapa adanya lempengan-lempengan tersebut berkaitan dengan timbulnya bencana alam di Indonesia? Kita harus tahu bahwa lempengan-lempengan tersebut bukan merupakan sesuatu yang diam, tetapi dia bergerak satu dengan yang lain ya, saling bertumbukan, saling bergesekan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya pergerakan-pergerakan pada lapisan kerak bumi kita. Nah, pergerakan-pergerakan itulah yang menyebabkan bisa timbulnya gempa bumi, bisa timbulnya gunung api, bisa timbulnya tsunami kalau pergerakannya atau patahannya itu ada di dasar samudra seperti itu. Nah, itu dasar secara geografis dan secara geologi.
Kemudian yang kedua, bahwa kita harus sadari bahwa Indonesia berada pada cincin api Pasifik atau yang kita kenal dengan istilah Ring of Fire ya. Jadi mulai dari bagian Australia Selatan, kemudian naik ke atas Indonesia, kemudian ke bagian Asia atas, kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan. Ini seperti cincin api di mana sesungguhnya di dalam sini adalah dapur atau magma panas ya, yang setiap saat akan bisa erupsi ya. Jadi ini jalurnya sehingga Indonesia ini ada pada jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Dan di Indonesia kita kenal ada kurang lebih sekitar 600 sampai 700 gunung api dan 130 gunung api tersebut gunung api yang sangat aktif sekali gitu ya. Salah satunya adalah Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta, kemudian ada lagi Gunung Gamalama, kemudian ada lagi Gunung Sinabung, Gunung Agung di Bali dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu keadaan secara geologi bahwa kita berada pada ring of fire sehingga potensial terhadap terjadinya erupsi gunung api seperti itu. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana mekanisme terjadinya eh, pergeseran pada lempengan bumi kita ya. Kita lanjut ya. Nah, itu tadi semua adalah faktor alam yang saya sudah jelaskan ya. Belum lagi nanti ditambah bahwa Indonesia itu sebagian besar wilayahnya adalah lautan sehingga akan memunculkan terjadinya perubahan cuaca ya, perubahan cuaca dan iklim sehingga potensial terhadap bencana-bencana seperti angin puting beliung, kemudian angin bahorok dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang faktor yang kedua, menurut saya faktor yang kedua itu adalah faktor manusia, kelalaian daripada manusia. Ini ada beberapa foto, penyataan, gambar ya akibat ulah tangan manusia ini. Akibatnya nanti berdampak pada kerusakan. Bagi yang beragama muslim, ingat surat Ar-Rum di Al-Qur'an ya, ayat 41 yang bunyinya kalau tidak tolong nanti dikoreksi. Zoharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas ya. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut, ini ada di darat di laut yang disebabkan karena ulah tangannya manusia. Itu sudah disampaikan melalui firman Allah ya dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kita lihat di sini ada pembalakan, alih fungsi lahan dan hutan, kemudian ada kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu sekarang lebih dominan penyebabnya adalah memang sengaja dibakar ya untuk pembukaan hutan baru menjadi bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang lain ya. Karena ini biayanya murah ya. Kemudian ada lagi di sini eksploitasi, eksplorasi secara berlebihan ya. Ini pengambilan hasil laut secara atau dengan menggunakan pukat harimau ini juga dilarang ya karena ikan-ikan kecil ini ikut jadi korban ya yang seharusnya masih bisa tumbuh dan berkembang menjadi ikan yang lebih besar. Ini juga kemudian ada contohnya pengerukan atau pengambilan hasil alam, eksploitasi juga ini ya. Ambil pasir, kemudian ambil batu-batuan untuk kegiatan pembangunan. Nah, sesungguhnya aktivitas eksplorasi ini sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan, tetapi harus berkesinambungan dan harus memperhatikan kondisi wilayah atau kondisi tempat habitat makhluk hidup berada ya. Jadi artinya harus bisa melestarikan gitu, tidak hanya mengambil tetapi harus bisa melestarikan ya. Contohnya kalau di sini ada ikan kecil, ya ikan kecilnya nggak boleh diambil, harusnya dibiarkan. Nanti kalau sudah besar dia baru bisa kita ambil ya. Kemudian kalau di sini ada penebangan pohon ya juga harus ada upaya untuk reboisasi, penghijauan kembali, penanaman kembali sehingga ada keseimbangan antara yang ditebang kemudian dengan eh, timbulnya atau munculnya tumbuhan baru. Dan perlu diingat bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah paru-parunya dunia ya, karena memang hutannya sebenarnya sangat luas sekali, sangat besar ya. Satu pohon itu bisa menghidupi 2 orang ya dari oksigen yang dihasilkan. Bayangkan kalau misalnya penduduk di dunia ada berapa miliar, kemudian kita bisa hitung jumlah pohonnya ada berapa, apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan suplai oksigen. Nah, ini perlu menjadi kajian tersendiri. Nah, itu kira-kira 2 faktor ya, 2 faktor, faktor alam dan faktor manusia. Nah, ini tadi
ayat yang telah saya bacakan di surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dan Allah akan memberikan akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini sudah disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita langsung melanjutkan terhadap materi atau tentang materi apa sih bencana dan bagaimana itu kegiatan mitigasi bencana. Nah, sebelum saya lanjut, sudah paham ya tadi apa yang telah saya utarakan di awal? Ada yang ingin ditanyakan mungkin nanti bisa disampaikan melalui Google Classroom atau melalui grup WA ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang coba melihat definisi daripada bencana itu sendiri ya. Jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan di awal ya, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Jadi kalau suatu bencana itu terjadi pada suatu lahan yang kosong atau pada lahan yang tidak berpenghuni, sebenarnya itu hanya menjadi catatan statistik saja bagi para peneliti. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika bencana itu terjadi pada wilayah yang ada penghuni dan padat, ada kegiatan atau aktivitas, sehingga ini menjadi suatu masalah tersendiri karena akan berpotensi terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan gangguan-gangguan yang lain. Nah, makanya tadi di awal saya sudah uraikan bahwa di Indonesia itu potensial sekali terjadinya bencana ya, baik bencana alam maupun bencana non alam ya. Sangat menarik perhatian khususnya untuk bencana non alam yang disebabkan faktor kelalaian manusia ya. Kita tahu bahwa kebutuhan hidup manusia itu memang eh, terus meningkat ya, karena memang populasi penduduk dunia terus meningkat sementara lahan tempat berada atau tempat tinggal itu tidak bertambah, sehingga akibatnya eksploitasi dan eksplorasi secara berlebihan kerap dilakukan. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, karena kalau tidak ada upaya konservasi, akibatnya adalah nanti generasi berikutnya yang akan merasakan kerusakan ya, atau tidak menikmati indahnya kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita nih pada kalian generasi muda, bagaimana upaya untuk melestarikan kekayaan alam yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita ini, kepada negara Indonesia, sehingga nanti generasi-generasi setelah kita bisa melanjutkan ya, bisa melanjutkan kehidupannya tentunya dengan hal-hal yang sesuai dengan harapannya ya. Nah, sekarang kita sudah tahu, sudah paham bahwa negara kita ini sangat potensial sekali terjadi bencana alam. Ada bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, dan lain sebagainya ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengupayakan atau mempersiapkan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Kita mungkin sulit untuk mencegah bencana itu terjadi, apalagi bencana alam, yaitu memang sudah harus terjadi misalnya. Kita tidak bisa mencegah, tetapi kita bisa mengupayakan meminimalisir dampak atau korban dari peristiwa bencana tersebut. Dengan apa? Dengan melakukan kegiatan mitigasi. Nah, mitigasi ini tahapannya ada 3. Yang pertama, sebelum terjadi bencana yang disebut dengan prabencana, kemudian mitigasi pada saat bencana alam itu terjadi, dan mitigasi setelah bencana alam itu selesai. Artinya pasca bencana ya. Jadi 3 tahapan ini harus dipersiapkan oleh kita untuk menghadapi bencana alam tersebut atau bencana non alam tersebut, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ya. Yang pertama tentang gempa bumi ya. Gempa bumi itu adalah peristiwa timbulnya getaran dari dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari melepasnya energi yang terkumpul dalam batuan yang mengalami deformasi secara tiba-tiba.
Nah, gempa bumi ini nanti dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Bedanya apa? Kalau gempa vulkanik itu gempa yang ditimbulkan atau getaran ditimbulkan akibat aktivitas gunung api ini ya. Biasanya ketika gunung api akan erupsi atau akan beraktivitas tinggi, akan ada getaran. Nah, getaran yang sampai kepada eh, tempat kita berada itu biasanya disebut sebagai gempa vulkanik. Terus kemudian yang kedua adalah gempa tektonik, yaitu gempa bumi atau getaran yang ditimbulkan dari aktivitas tektonik lempeng. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan di awal bahwa lempengan kita ini sangat aktif bergerak. Jadi pergerakannya nanti ada tiga tuh. Ada yang saling bertumbukan, itu namanya adalah eh, tipe konvergen. Kemudian ada yang saling menjauh, ya. Jadi kalau ini bertumbukan, kemudian menjauh, ini divergen. Kemudian ada yang saling bergesekan, ya. Ada yang saling bergesekan. Nah, tiga tipe inilah nanti yang akan menentukan eh, apa penyebab atau terjadinya gempa bumi tersebut. Biasanya yang kekuatannya cukup besar itu akibat daripada tumbukan karena nanti akan ada patahan ya, ada patahan sehingga getaran energinya cukup besar sampai kita rasakan di permukaan bumi kita seperti itu ya. Kemudian eh, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kekuatan gempa gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua pengukuran yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan seismograf, ya, di mana seismograf ini nanti akan mengukur intensitas atau magnitudo daripada gempa bumi. Nah, ini berdasarkan kekuatan gempa ya, dengan skala Richter nilainya 1 sampai dengan 10. Biasanya kalau gempa itu kekuatannya lebih dari 6 pada skala Richternya itu diikuti dengan kerusakan pada bangunan. Kita ingat pada tahun 2004 ya, terjadi gempa bumi dan tsunami yang sangat besar di Aceh ya. Tolong nanti dicek kembali ya tahun 2004 ya. Itu di bulan Desember kalau nggak salah kekuatan gempa terekam 9,3 ya, kalau tidak salah 9,3 pada skala Richter. Dan luar biasa ini menimbulkan tsunami yang cukup besar ya, yang gelombangnya sampai ke tepi pantai itu 5 sampai 6 meter, luar biasa ya, meluluh lantahkan wilayah Aceh dan sekitarnya pada saat itu. Nah, selain kita bisa menggunakan skala Richter, kita juga bisa menggunakan skala Markali ya, MMI ya. Ini skalanya 1 sampai 12. Nah, indikasinya adalah kerusakan yang ditimbulkan ya. Jadi kalau skala Richter ini kekuatan gempanya, kalau MMI itu adalah kerusakan yang ditimbulkan dari skala 1 sampai dengan skala 12. Nanti lebih detailnya kalian bisa lihat di buku ilmu pengetahuan alam ya. Itu ada kalau skala 1 itu seperti apa, skala 5 seperti apa, skala 12 seperti apa kerusakannya. Nah, ini seismograf contohnya. Nanti ini selalu berputar ya, selalu bergerak. Nanti akan ada rekaman dari goncangan atau getaran yang ditimbulkan. Nah, ini dipasang di beberapa pusat pemantauan ya, sehingga ketika terjadi gempa kita bisa mengetahui kekuatannya, kita bisa mengetahui sumbernya, kedalamannya dan lain sebagainya melalui bantuan alat ini seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kira-kira bencana apa sih yang mungkin timbul akibat dari gempa bumi atau pergeseran lempengan bumi kita? Yang pertama adalah rekahan atau patahan permukaan bumi. Kita bisa lihat jalan-jalan yang pecah, ya, kemudian tanah-tanah yang terbelah menimbulkan adanya lubang-lubang, itu merupakan rekahan. Kemudian getaran atau guncangan permukaan tanah. Nah, ini berkaitan dengan tempat tinggal kita ini. Ya, jadi ketika ada getaran atau guncangan, akibatnya kalau bangunannya tidak kokoh, tidak kuat, ya bisa rusak, bisa rubuh, ya, bisa terbelah dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya longsoran tanah. Biasanya pusat gempa itu jaraknya 40 sampai 100 kilometer, itu bisa berdampak pada terjadinya longsoran tanah. Ini dipicu juga dengan keadaan fisik tanah, porositasnya yang tinggi,
karena tidak ada air hujan yang tertahan di dalam pori-pori tanah, ya. Kemudian daya ikat partikel tanahnya juga rendah, sehingga menyebabkan tanah ini menjadi tidak stabil. Nah, ini di daerah-daerah lereng dengan vegetasi yang sangat minim akibat lahannya dirubah, nah potensial sekali terjadi longsor tanah. Kemudian yang berikutnya adalah kebakaran. Nah, seperti apa ini hubungannya kebakaran dengan peristiwa gempa bumi? Nah, ini berkaitan dengan sumber listrik, sumber gas alam ya. Ketika terjadi goncangan, getaran, ada kerusakan pada tanah, pipa saluran gas itu akan bocor, kemudian timbul percikan dari listrik juga bisa ya, kabel listrik yang konsleting atau pembangkit listrik yang rusak timbulkan ledakan. Nah, ini hati-hati ya. Dari rumah kita juga bisa ketika terjadi gempa bumi kemudian kita sedang memasak menggunakan kompor apabila tidak segera dimatikan akibatnya apa? Akibatnya bisa membakar benda-benda yang ada di sekitarnya yang sangat rentan atau sangat mudah terbakar ya. Kemudian perubahan aliran air dan perubahan air bawah tanah sudah pasti ya karena memang struktur tanahnya berubah, ada pergeseran, retakan sehingga membuat perubahan-perubahan aliran air tanah ya. Itu salah satu juga bencana yang timbul ya. Kemudian yang ada di daerah tepi pantai ketika terjadi gempa atau patahan di dasar samudera ini sangat potensial sekali terjadinya tsunami. Beberapa kali Indonesia itu dilanda gelombang tsunami yang cukup besar ya. Aceh, Jogja, kemudian Pangandaran, kemudian sepanjang pantai selatan wilayah Indonesia itu sangat potensial sekali terjadinya peristiwa tsunami apabila ada gempa bumi ya seperti itu. Kemudian upaya apa yang dapat dilakukan jika terjadi gempa bumi? Nah, salah satunya keluarlah segera dari bangunan. Yang paling terpenting sebenarnya adalah dilakukan dengan tenang ya. Jadi tidak panik, tapi memang agak sulit ini untuk mengontrol emosi kita ketika terjadi bencana gempa bumi ya. Beberapa kali pernah kita alami di sekolah di SMK 47 terjadi gempa bumi yang timbul adalah panik. Nah, panik ini sebenarnya akibat dari kurang siaga ya, kurang siaganya kita. Jadi karena kita tidak melakukan kegiatan mitigasi atau simulasi ya. Jadi kalau kita sudah simulasi, insya Allah kita akan lebih tenang ya. Eh, Jepang dengan Indonesia itu sebenarnya sama-sama potensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Tetapi Jepang itu potensinya lebih besar ya, karena memang eh, aktif sekali patahan-patahan lempeng yang ada di sana. Tetapi dampak korban yang ditimbulkan itu lebih potensial Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang Indonesia itu wilayahnya sangat luas, ya pastinya nanti dampaknya juga luas. Yang kedua, panjang pesisir pantai kita ini luar biasa ya, luar biasa panjangnya gitu kan. Sehingga kalau kaitannya dengan gempa bumi dan tsunami, ya pastinya sepanjang pesisir pantai di mana di bawahnya ada pertemuan lempeng samudra itu pasti akan sangat rawan sekali. Nah, inilah yang bisa mengancam kita ya. Jadi ketika terjadi gempa yang pertama harus dilakukan adalah tenang kemudian keluar dari bangunan ya untuk menghindari rentuhan bangunan. Kemudian apabila kita masih belum bisa keluar karena satu dan lain hal, lindungi kepala dengan tangan atau kita bisa juga bersembunyi di bawah meja sebenarnya atau yang dapat melindungi kepala kita ya sambil mencari cara untuk bisa keluar bangunan ya. Kemudian jauhkan diri kita dari bangunan yang tinggi khawatir akan tertimpa atau roboh. Kemudian pergilah ke tanah lapang ya karena di tanah lapang ini biasanya lebih aman ya, lebih aman bila dibandingkan dengan tempat-tempat atau ada di dalam rumah seperti itu. Nah, kira-kira itu yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti apabila ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk bisa langsung japri atau bisa langsung di Google Classroom. Nanti di Google Classroom ada latihan soal, silahkan nanti dikerjakan. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.